untuk membatalkan surat kan sudah pernah itu ya? Pernah satu. Iya kan? Satu. Ternyata timbul sampai 70 agendanya Pak yang saya dapat. Ya, nanti kita dengar semua Pak jawaban dari mantan Lurah Bontang Lestari juga kan kita berikan kesempatan untuk menjawab ya. Mungkin satu demi satu dulu ya. Ada yang disampaikan Pak Eko? Menambahkan? Ini satu alur ya? Ya, saksi Pak beliau. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua atas waktu memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang dan anggota, yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Bapak KPAP Santan dan dinas terkait, kawan-kawan dari Kotani. Perkenalkan, nama saya Eko Yulianto, sarjana hukum, saya dari LB Harira. Di sini saya bertindak sebagai pendamping dari Kotani Bontang Lestari. Demikian Pak Ketua. Jadi begini, Bapak Ketua Sidang, terima kasih atas penerimaan DPRD Kota Bontang pada siang hari ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk membedah tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di lokasi tersebut. Namun demikian, mungkin untuk memperjelas apa yang akan kami sampaikan, kita akan saksikan tayangan berikut. Ada video yang mau tayangkan, silakan. Dari Sekwan, apakah bisa dibantu? Silakan. Tayangkan dulu. Tayangkan, Mit. Oke, sambil menunggu tayangan video yang akan kami tayangkan, Pak Ketua dan Bapak-bapak hadirin sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa Kotani Bontang Lestari ini sejatinya sudah ada sejak tahun 2005 ke penguasaan lahannya. Itu sejak tahun 73 atau 74. Artinya mereka itu walaupun saat itu belum bergabung dalam organisasi yang dinamakan kelompok Tani Kotani, mereka sudah berkelompok secara alami. Karena mereka satu dan lain itu satu keluarga dan ada juga yang kekerabatan, demikian. Kemudian penguasaan itu berlanjut sampai ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Bada sekitar tahun 74-75. Sebagian lahan mereka ini telah dibebaskan oleh PT Bada. Artinya keberadaan kelompok ini diakui secara hukum. Itu poinnya. Kalau tidak mungkin mereka punya surat yang diakui, tidak mungkin mereka dibayar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ketika selesai pembebasan sebagian lahan mereka dipagar oleh PT Bada, yang di luar pagar inilah yang sekarang jadi masalah. Nah, pada tahun 87 terjadi penetapan hutan lindung oleh pemerintah. Oleh karena itu hak kepemilikan itu beralih karena ada empat dasar hak yang bisa menghapuskan kepemilikan seseorang. Yang pertama itu apabila terjadi serah terima secara secara normal atau secara ikhlas, mungkin bisa dijual beli atau hibah, itu pertama. Yang kedua, diambil alih oleh pemerintah, itu haknya bisa gugur. Yang ketiga, apabila terjadi abrasi atau misalnya kalau di pantai itu ada abrasi, ya kan? Nah, jadi saya ingin menggambarkan bahwa Kotani ini memiliki dasar hukum yang kuat. Kenapa? Karena memang mereka punya surat-suratnya. Kita sekarang merujuk kepada satu saja anggota Kotani yang menjadi akar permasalahan selama ini, yaitu namanya Haji Aris. Haji Aris itu adalah salah satu anggota kelompok Kotani sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian Haji Aris ini sisa lahan yang dia miliki setelah pembebasan lahan di dalam lokasi saat ini itu hanya 3,5 hektar. Nah, di dalam catatan kami, Haji Aris sudah menjual kepada ibu Hasna sebanyak 1 hektar
kemudian 2 kepada Pak Jainal yang mantan Babin Kamtimas, mantan anggota polisi 1 hektar, dan yang ketiga kepada Erwin. Nah, untuk kepada Erwin inilah yang kemudian bermasalah. Kenapa? Karena sebenarnya Erwin hanya beli 1 kapling, tapi dalam 1 kapling, bukan 1 hektar, 1 kapling itu mungkin 20-30, tapi dalam kenyataannya dia memperjualbelikan sampai 70 surat. Nah, clear ya. Nah, sehingga lahan-lahan yang diperjualbelikan oleh saudara Erwin ini batal demi hukum. Kami punya rekaman video yang kita buat kira-kira awal bulan Juni kemarin, di mana Haji Aris menelpon saudara Erwin marah-marah minta supaya suratnya dikembalikan, dan keesokan harinya itu surat asli yang pemilik dikembalikan. Oke, clear ya sampai di situ. Nah, yang menjadi persoalan adalah anggota Kotani yang lain di luar Haji Aris tidak bisa masuk ke lokasi. Kenapa nggak bisa masuk? Karena 3 orang ini menggunakan jasanya ormas kedaerahan, ormas setengah preman, ya kan, yang digunakan untuk mengamankan lokasi, membackingi lokasi. Nah, sekarang apakah negara akan kalah sama ormas? Itu pertanyaan saya. Contoh, salah satu anggota Kotani yang kami dampingi kemarin mematok lahannya, Pak. Itu jauh di bawah. Sebenarnya tidak terkait dengan tanah Haji Aris. Kalau di dalam peta tanah klien saya itu pengalaman. Kemudian setelah mitra pertanahan itu pindah ke Komisi 3, saya tidak lagi mengikuti rapat-rapat yang ada di sini, tentu beralih kepada Ketua Komisi 3 dengan teman-teman, yaitu Pak Amir Tusina. Tetapi pengalaman saya, jadi gini Pak Haruna, mohon maaf juga untuk kesekretariatan, kita di sini kan punya, dari tahapan rapat kita itu punya notulen. Artinya kalau rapat hari ini kita masih membahas keabsahan sebagai pemilik, bahwa pada saat itu kita mundur, Pak. Ya kan, Pak? Beliau ini orang tua kita, sering berhadapan. Saya hanya ingin begini. Setahu saya, kepemilikan itu sudah kita bahas pada saat Pak Hardi, Humas PT Badak itu masih aktif, kan begitu Pak? Betul. Sudah kita bahas. Dan kalau menurut saya tidak usah lagi kita bahas di sini, kita bahas saja apa yang menjadi persoalan kita sekarang. Karena saya mendengar tadi bahwa ada pencabutan patok, ada pembakaran, kemudian pembuatan dokumen yang beristirahat dulu. Tatip ini, Komandan. Berapa kali kami menyelesaikan masalah ini, dalam artian penyelesaian yang kami lakukan itu adalah penyelesaian konflik. Artinya apabila kedua belah pihak terjadi konflik sosial di lapangan, itu rekan kami, anggota kami yang memediasi atau menahan, mencegah supaya tidak terjadinya konflik sosial yang lebih jauh. Nah, apabila melibatkan sesuatu kelompok yang lebih besar lagi, kami sempat turunkan pasukan. Jadi tujuan kami tidak ada lain adalah menjaga kondisivitas Kota Bontang tetap aman. Terlepas dari persoalan masing-masing seseorang, masing-masing kelompok tani secara perdata, itu kami persilakan saja bagaimana perdebatan hukumnya, bagaimana perdebatan alasannya, argumennya masing-masing. Itu silakan. Itu masing-masing kelompok silakan mencari pembenarannya sesuai dengan argumen atau legalitas yang dimiliki. Kami dari pihak kepolisian hanya hadir apabila hal ini mengarah ke konflik atau ribut, kami hadir di situ. Kami ini selalu siap menghadapi apapun yang terjadi. Misalnya sempat beberapa kali kami lakukan mediasi, itu tujuannya supaya mereka bisa berdamai di lapangan, berdamai dengan perasaannya dan bisa menerima. Kita itu berdamai artinya kita harus melepas dan kita harus menerima. Karena tidak ada yang sempurna, kita pasti semua punya kekurangan. Masing-masing punya alasan, masing-masing punya debat hukum.
Ini kebetulan saja seharusnya kita lakukan mediasi, tapi hari ini kita tidak lakukan mediasi. Mediasi itu kita lakukan apabila ada dua pihak. Tapi kalau satu, kita hanya mendengarkan satu pihak. Tapi is no problem, karena kita sudah diundang. Mari kita jalankan undangan ini, misi kita ya untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini. Terlepas masalah ini, masalah pertanahan yang memang ruwet, bukan di daerah sini saja, hampir seluruh daerah persoalan seperti itu sangat ruwet. Kenapa? Terlalu panjang sejarah yang harus dibahas kalau permasalahan pertanahan. Apalagi kalau tanah ini sudah masuk ke ranah bahwa tanah ini adalah hutang lindung. Nah, kami selalu menyampaikan ke pihak KPP Santan yang punya kewenangan di dalam hutang lindung ini, kami selalu siap. Terlepas Bapak Kapolres baru, Kapolres lama, itu tidak mengesampingkan yang lama yang baru. Dia akan terus bergulir. Apabila kami diminta pasukan, kami siap bersama dengan Forkompinda yang lain. Ini sudah kita rapatkan bersama dengan pihak Kodim, Rudal, maupun pihak Pemkab, Satpol PP. Kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Apabila pihak KPP Santan sudah siap, bahwasanya hal itu di tempat di sana adalah salah dan tidak dibenarkan membangun di tempat sana, ya kami siap saja. Bagus, kapanpun. Tapi itu kami tidak bisa hadir sendiri. Kita sama-sama. Karena kami adalah kami berlindung di balik hukum. Hukum itu ditegakkan. Artinya hukum itu apabila hukum itu dilanggar, bahwasanya KPP Santan bahwa Pak, hal ini telah melanggar undang-undang kehutanan dengan catatan seperti ini, kami mohon bantuan pengamanan, kami bantu. Dan itu Kapolres sudah komitmen menyampaikan hal itu. Kami rasa seperti itu yang kami sampaikan dari pihak kepolisian. Jadi kami tidak ada berada di pihak sana sih, tidak. Kami selalu berada di tengah untuk mencegah hal itu. Mencegah apa? Konflik, jangan sampai ribut. Kalau kami agak tegas di lapangan, itu adalah riak-riak saja di lapangan. Karena tugas kami jalankan undang-undang. Jadi apabila ke depan pihak KPP Santan memberikan permohonan bantuan, ya kirimi surat ke Pemkab Wali Kota, ke kami. Nah, kita bicara duduk bersama. Nanti Bapak Kapolres bisa ini. Teknisnya itu kita akan bahas secara bersama. Bagaimana sih teknisnya? Apabila orang itu udah ditegasin dari sana bahwa ini adalah milik negara dan harus disterilkan seperti apa, kita siap. Tapi dengan catatan bahwa kewenangan itu siapa yang punya kewenangan, dan kita berada di belakang untuk mengedepankan hukumnya. Saya rasa itu apabila ada pertanyaan tentang penyelidikan atau penyidikan, kami serahkan kepada penyidik. Penyidik ini dalam artian mewakili Kasarreskrim, kami tidak mewakili. Silakan, mungkin kalau sudah ada laporan yang masuk, silakan dipertanyakan secara teknis. Kami tidak bisa memberikan jawaban karena itu di ranah penyidikan. Ranah penyidikan itu ada beberapa hal yang harus dibahas. Jadi silakan dipertanyakan, kami tidak bisa memberikan jawaban teknis penyidikan. Kebetulan kami bukan penyidik di sini, kami mewakili secara umum Bapak Kapolres untuk memberikan audiens atau effort sedikit masukan kepada pihak pemerintah dalam hal ini legislatif untuk dijadikan masukan atau pertimbangan bahwa tujuan dari kita semua ini bagaimana Bontang ini bisa berjalan. Jangan hal sepele Bontang ini harus ribut hal-hal sepele. Sudah banyak contoh di daerah lain hal seperti ini tidak bisa kita tindak lanjuti, akhirnya apa? Membesar. Nah, tujuan kita cuma itu. Sekian, saya harap Bapak-Bapak bisa menerima bahwa kita hadir di Bontang ini sama-sama mencari. Di antaranya tadi yang pernyataan Pak Usman, kemudian ada pernyataan dari KPP Santan dalam artian untuk memberikan peluang, dan tadi Pak Usman menyatakan dasar hukum dia tanda tangan menandatangani surat itu karena tanam tumbuh saja. Tapi kita sudah dengar tadi, cuma saya ingin minta pendapat hukum dari bagian hukum di DPR, Pak Ari, untuk melihat admin yang apa yang kita bahas tadi ini. Mudah-mudahan dari pendapat hukum ini kita bisa jalani bersama supaya pada saat kita melangkah tidak tanpa keliru. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi kita minta pendapat hukum. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat masukannya. Jadi sebelum memberikan tanggapan ya dari bagian hukum kami ya Pak Ari,
untuk membacakan kesimpulan nanti. Juga saya kasih kesempatan kepada beliau dari Polisi Kehutanan. Sudah sama, oke. Jadi untuk menjadi kesimpulan nanti, saya berikan kesempatan untuk menanggapi Pak Ali, silakan secara hukum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Kota jajaran KPHP Santan, Bapak Ibu, saudara saya, orang tua saya dari kelompok tani dan Pak pengacara, dan juga teman-teman staf yang lain. Jadi dari sebenarnya ini rapat kedua saya mendampingi. Yang pertama itu dipimpin Pak Agus Haris. Jadi sebenarnya Pak simpel. Sebenarnya kasus ini bagi saya secara hukum simpel. Cuma satu aja. Bagi saya KPHP Santan tegas aja sih. Itu aja. Nggak ada yang lain. Karena kewenangan kekuasaan hutan lindung itu ada di KPHP Santan. Betul. Nggak ada yang lain. Sekarang Pak pengacara bilang, Pak Eko sampaikan tadi bahwa surat dikeluarkan Pak Usman itu batal demi hukum. Kalau dia batal demi hukum, Pak, tidak usah dipikirkan. Karena kalau batal demi hukum itu berarti dianggap ada tapi tidak pernah ada. Kenapa lagi kita urusi itu? Karena secara hukum sudah batal demi hukum, tidak ada perlu walaupun itu ada fisiknya. Kalau Bapak bilang cacat administrasi, maka kita gugat karena ada asas contrarius actus. Betul. Siapa yang memberi dia bisa mencabut, kan begitu? Sekarang kewenangan KPHP Santan bersikap apa terkait persoalan ini? Bapak melihat kedudukan administrasi kelompok tani ini atau yang lain? Gitu aja. Karena status penetapan hutan lindung setelah saya cek sebenarnya berkas bahwa ada kekuasaan masyarakat, kemudian negara hadir untuk menetapkan hutan lindung. Itu ditetapkan oleh Kepres. Kan? Kepres yang menetapkan. Kalau ada aturan tertinggi keluar keputusan di bawah, maka itu dianggap tidak pernah ada. Karena itu aturan tertinggi. Maka KPHP Santan, ini KPHP Santan atau KPHL, Pak? KPHP, karena kalau hutan itu kan KPHL. Nah sekarang kalau saya saran secara hukum, Pak, KPHP Santan mengambil keputusan melakukan deteksi pengecekan terhadap analisis fisik dan administrasi terhadap kelompok itu, kemudian berikan status kawasan hutan rakyat dan lain sebagainya. Saran hukumnya itu aja. Tidak perlu ke pengadilan. Jadi ini persoalan simpel sebenarnya. Dan ingat Pak, jika Bapak berkonflik ini, yang punya kekuasaan itu KPHP Santan. Jika dia minta kekuasaan kepolisian, ditangkap semua kita, Pak. Betul. Karena ini kekuasaan KPHP Santan. Bagaimana Pak Kapolsek? Iya. Makanya inilah mediasinya hanya ada di bab sekarang keputusannya. Mungkin perlu dideteksi dulu, Pak, dicek jumlah petani kelompok tani itu, kemudian alas hukumnya, kemudian putuskan bebaskan kawasan itu menjadi kawasan kekuasaan dan rakyat untuk mereka bertani. Itu betul. Aja. Setuju. Simpel aja Pak, simpel. Iya. Jauh-jauh. Karena kepolisian tidak bisa bertindak kecuali KPHP Santan minta. Betul. Karena ini hutan lindung. Gitu aja sih. Bagi saya itu. Jadi kalau Pak Usman itu, kalau dia batal demi hukum, berarti itu surat ada tapi dianggap tidak pernah ada Pak Eko ya secara hukum. Maka tidak usah dipikirkan surat Pak Usman. Bagi saya itu secara hukum. Tapi kalau kita bilang cacat administrasi, maka uji kekuatan hukumnya. Maka Pak Usman punya kewenangan berhak mencabut atau tidak selaku orang yang memberi, karena asas contrarius actus itu berlaku. Siapa yang memberi keputusan maka hanya dia berhak mencabut. Itu aja sih, tidak ada yang lain. Simpel sebenarnya. Jadi sekarang tinggal Pak KPHP Santan untuk melakukan pertemuan. Mungkin ini saran aja Pak ya, komunikasi mendeteksi berapa lahan yang sudah dikuasai masyarakat, berapa kelompok tani, ini diputuskan, di backup oleh kepolisian. Kemudian keluarkan keputusan pembebasan kawasan hutan rakyat. Saya kira itu aja simpel, tidak ada yang lain-lain. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Baru dia berfoto, tapi sebentar saya putar supaya yang lebih jelas. Nanti saya putar itu. Terima kasih Pak Ketua, itulah nanti kita putar semua. Kalau boleh tahu, luasan lahan yang kita miliki yang diklaim ormas ini berapa luas? Oke. Sementara kita ini ada juga ini yang pernah saya turunkan ini. Tapi sementara Pak ya, karena tidak ada pemerintahan atau siapapun, saya pakai teman juga dari survei juga dulu di Indomigo, waktu saya masih aktif di Indomigo. Kesempat saya kemarin 92, berapa masih ada juga di sini dokumentasinya, tapi totalnya itu masih ada sebagian belum diukur. Jadi perkiraan kita kalau 130-an masih ada. Seluruhnya berapa? 130-an. Pemilik kota, ya. Pemilik kota artinya 83. Yaitu kalau di dokumentasi lengkap ini dengan nama-nama di dalamnya
Jangan sampai lagi kok banyak betul lahannya, tapi itu ada semua lengkap di. Iya, kami ingin estimasi Pak. Artinya luasan lahan 132 hektar itu jumlah kelompok berapa estimasinya? Di sini terdaftar 83. 83 anggota. Iya. Ya itu 83 anggota di dalamnya, itu pun masih banyak ini yang masuk. Kebetulan dari segi ahli warisnya almarhum juga ini Haji Panikai dulu sudah datang ini atas nama Usma Gamporo. Ini sudah baru datang dia ini. Ahli warisnya ada dulu namanya Haji Panikai, panggilannya Lato Sanggar zaman dulu. Ini mana tadi anaknya? Oke. Ini sudah datang. Terima kasih Pak, ini ya. penjelasan. Jadi sekarang kami ingin ini biar mendengar semua kronologis yang terjadi sehingga nanti kita bisa memberikan masukan semua. Oke. Pertanyaannya begini, luas daripada 132 hektar itu milik kelompok petani ya, yang jumlahnya 83. Pertanyaannya begini Pak Ketua kelompok petani, apakah yang lahan tersebut yang kalaupun ini masuk di area hutan lindung atau pengelolaan pemerintah ya, apa hutan lindung bukan APL, satunya lagi hutan lindung dengan ada dua untuk memanfaatkan hutan itu. Nah ini apakah dikelola selama ini? Dikelola selama ini, dan pertanyaannya pada saat itu tahun 74 pembukaan, memang waktu itu memang kehutanan belum masuk ya. Nah tentu untuk perpanjangan waktu yang setelah dikelola oleh kehutanan, apakah dilakukan izin perizinan atau memohon izin kepada pihak KPHB Santan saat ini untuk melanjutkan agar tidak dikuasai orang lain? Tentu itu harus dilakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan selamanya apakah dilakukan pemeliharaan lahan tersebut? Nah ini khawatirnya ketika itu menjadi hutan kembali, ini bukan tahun 74, terus berapa tahun berikutnya dilihat orang lain atau pihak lain atau kelompok lain menjadi hutan, maka masuklah mereka. Ini yang menjadi masalah Pak Arunai, kan gitu. Dipikir hutan tidak ada yang memiliki dan tidak jelas patoknya. Nah itu yang pertama, tidak jelas patoknya. Yang kedua, tidak mungkin tidak ada tanda-tanda pondok atau tanaman-tanaman yang jangka panjang ada di dalamnya tidak kelihatan, sehingga ini dianggap hutan. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Jadi mohon untuk kejelasannya biar kami tahu nanti Pak ya. Oke, langsung saya jawab Pak Ketua kalau itu. Pertama, rumah orang tua kami pada tahun 73 masih ada. Itu yang pertama ya. Kedua, surat segel yang dikeluarkan Haji Habibur sama anggota masih ada. Sebetulnya permasalahan hutan lindung ini, kita sebetulnya orang bodoh tapi mentaati aturan pemerintah, karena dipasang pada tahun 1987 di belakang DPR, masih kuingat itu. Pak Pangkuling besar langsung kehutanan memasang di situ, dilarang membakar, merintis. Jadi kita di situ takut Pak, karena ada ancamannya dulu di situ. Sebetulnya di situ aja permasalahannya. Kalau masalah kepemilikan sudah jelas, satu pun rumah tua orang tua kami masih ada di dalam. Tanaman dibakar. Tanaman pada waktu itu terbakar semua, nggak tahu siapa yang bakar. Karena ada semua isinya dulu. Masih kuingat dulu itu ada namanya itu dikasih bibit kita itu jambu mente, karena katanya batunya mau dibuat minyak pesawat itu. Masih ada jambu mentenya. Itu masih ada semua di dalam itu Pak. Itu yang dikelola ya selama ini ya. Nah justru itulah permasalahannya, lapangan 87 keluar aturan itu, akhirnya orang takut karena ada sanksinya di situ. Itu aja permasalahannya di situ. Pak Arunai, jelas. Terima kasih Pak Ketua. Berarti ada tanda bukti di dalam. Ada. Nah, Ada. Jadi sebelum saya bertanya kepada mungkin yang membuat surat, ya artinya membuat surat di atas surat, tentu nanti akan pertanyaannya kepada mungkin mantan lurah, apakah itu diketahui bahwa itu lahan orang atau bagaimana. Nanti ini akan berlanjut. Sebelum, karena apa? Ini Ketua Komisi 1 akan menginstruksi memberikan. Ada penambahan lagi satu Pak Ketua supaya jelas. Ku ingat dulu mantan lurah kita itu Pak Bahar, mungkin kenal Pak Bahar, Kabar Umum dulu. Berapa kali didatangi Pak Bahar itu Pak, masalah kelompok baru-baru ini enggak mau Pak Bahar dulu tanda tangan rekomendasinya, karena dia tahu Pak Bahar. Enggak mau, bisa dipanggil Pak Bahar itu, karena saya berapa kali rapat sama Pak Bahar. Oke Pak Arunai. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ketua Komisi 1 untuk dapat memberikan masukan, silakan untuk mengatakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu
semua ya yang hadir. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Begini, saya kurang lebih hampir 10 tahun di DPRD ini berhadapan dengan kesimpulan tetap sama Pak. Artinya kami dari Kehutanan ini tidak menutup 100% hak akses terhadap kawasan karena paradigma kita sudah berbeda Pak. Tidak lagi seperti dulu di mana kehutanan itu sangat terlarang dan kita kemudian mengejar-ngejar masyarakat yang beraktivitas. Nah, sekarang paradigmanya adalah kita pemberdayaan masyarakat Pak. Justru masyarakat di sekitar kawasan itu kita rangkul, kita berdayakan, kita upayakan untuk ditingkatkan ekonominya supaya mereka harapannya justru menjaga hutan itu sendiri dan tidak menambah lebih jauh ke dalam. Nah, mekanisme-mekanismenya salah satunya dengan perhutanan sosial tadi. Nah, tapi syarat utama dari itu adalah kelembagaan tadi Pak yang sudah saya sampaikan, juga termasuk lahan yang harus clean and clear, tidak bermasalah. Nah, saya rasa dari teman-teman kelompok tani sudah jelas lah, pengelolaannya sudah ada, kepemilikannya sudah lama. Nah, yang bagaimana cara meningkatkan kelembagaan dan kemudian izin pengelolaan itu, saya rasa bisa sambil berjalan lah Pak ya. Karena beliau-beliau kan sudah jelas juga kelompoknya ada dan lahannya ada. Yang dalam jangka pendeknya ini kan yang harus kita selesaikan adalah bagaimana dengan penguasaan oleh kelompok lain ini yang memancing masalah dan kemudian juga berujungnya juga gesekan kekerasan di lapangan. Nah, ini yang sekarang kita coba galang Bapak Ibu. Kita buka lagi komunikasi yang lebih intens dengan bapak-bapak dari keamanan supaya pihak-pihak luar yang beraktivitas ini bisa kita berikan pemahaman, bukan hanya sekedar aturan mainnya seperti apa, tapi juga ada tindakan yang tegas terhadap aktivitas mereka, terutama dengan bangunan-bangunan yang sudah marak di jalan. Nah, itu harus kita tertibkan Pak. Ini tadi saya baru komunikasi juga dengan Bu Usi, jadi dalam waktu dekat kita upayakan untuk melakukan koordinasi lebih intens. Ya, karena cepat Pak. Ya, karena kita kan tidak mungkin bergerak sendiri Pak, pasti melibatkan semua aparat Pemda, Pol PP, juga mungkin kita libatkan dari pihak TNI. Nah, ini koordinasi skala besar itu kan juga butuh waktu. Nah, harapan saya juga tadi menjawab dari pertanyaan Pak Lurah, sampai sejauh mana saya belum bisa memastikan waktunya Pak, karena ini kan lintas instansi ya, lintas sektoral. Tapi langkah besarnya kita adalah itu penertiban tetap akan kita upayakan untuk bisa terlaksana, supaya juga memberikan efek jerah bagi teman-teman yang coba-coba bermain di lapangan. Nah, itu terkait dengan fisiknya. Langkah yang lain, bagaimana dengan jual belinya, itu kan juga jadi pertanyaan. Sebenarnya juga bisa itu ditingkatkan Pak terhadap pelanggaran pidana kehutanan karena adanya jual beli di dalam kawasan hutan. Nah, itu pengembangan lanjut. Nah, yang langkah ke depan yang kami cadangkan, menertibkan dulu Pak, menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di sana dulu. Nah, komunikasi kami nanti akan lebih intens dengan pihak Polres. Mantap. Terima kasih Pak. Bagus. Lebih cepat lebih bagus ya.